Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ika Risma Vita Lestari, guru SDIT Ibnu Sina Jatisrono. Kita akan belajar materi tematik kelas 3, tema 1 pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia, pembelajaran 1. Dan materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut ini. 1. Kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan manusia. 2. Kita akan belajar gerakan kuat dan gerakan lemah. 3. Kita akan belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kemudian ini ada sebuah teks, mari kita baca bersama-sama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti faktor makanan, kemudian faktor lingkungan, dan lain sebagainya ya. Kemudian di sini ayo mengamati. Ini ada gambar pada saat Udin masih bayi, kemudian Udin bisa merangkak sampai akhirnya Udin bisa berjalan ya. Pertanyaannya adalah perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah titik-titik. Apa kira-kira jawaban kalian? Ya, mari kita cek ya. Ternyata perubahan Udin adalah sebagai berikut. Saat bayi, Udin belum bisa berjalan, hanya digendong oleh ibunya. Ini ya. Kemudian ia bisa merangkak. Semakin lama Udin tumbuh hingga akhirnya bisa berjalan. Seperti itu ya penjelasannya. Kemudian mari kita lanjutkan ke gambar berikutnya. Ini ada gambar Udin pada saat masih bayi hanya minum susu, kemudian ini gambar Udin makan ya. Pertanyaannya adalah perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah titik-titik. Apa kira-kira jawaban kalian kalau berdasarkan gambar ini? Apa? Iya, mari kita cek apakah jawaban kalian benar. Ternyata perubahan yang dialami Udin adalah saat masih bayi, Udin hanya bisa minum susu dan belum mampu untuk makan sendiri. Tetapi setelah beranjak dewasa, Udin mulai bisa makan sendiri tanpa bantuan orang tua ya. Kita lanjutkan. Di sini kita akan belajar gerakan kuat dan gerakan lemah. Kita baca teks berikut ya. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar. Gambar ini ya yang dimaksud. Kita lanjutkan. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Kemudian ini mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Kita mulai dari gerakan pertama ya, seperti ini. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri
Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Seperti ini ya, coba nanti kalian lakukan. Kemudian kita coba gerakan yang kedua. Ini gerakan kedua seperti ini. Penjelasannya adalah gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kemudian tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Seperti itu ya. Kemudian gerakan yang ketiga, coba kita cek gerakan ketiga. Gerakan ketiga seperti ini ya. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping ini, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Kita lanjutkan ke gerakan keempat. Ini gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan. Hanya pergelangan tangan ya yang diputar. Kemudian gerakan kelima. Ini gerakan kelima seperti ini. Penjelasannya, gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat. Lalu kembalikan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Seperti itu ya. Kemudian ini ada gerakan keenam. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Baik, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Di sini kita akan belajar tentang penjumlahan tanpa teknik menyimpan dan dengan teknik menyimpan. Pertama kita akan belajar dulu yang penjumlahan tanpa teknik menyimpan ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. Ini ada 2653 ditambah dengan 3302 sama dengan titik-titik. Seperti pembelajaran sebelumnya, kita susun dulu ke bawah seperti ini ya. Kalau sudah, kita tambahkan dulu angka yang ada di tempat satuan. 3 tambah 2 sama dengan ya 5. Kemudian kita tambahkan yang ada di tempat puluhan. 5 tambah 0 sama dengan ya 5 juga. Kemudian di tempat ratusan ada angka 6 dan 3. Berarti 6 tambah 3 sama dengan ya 9. Dan di tempat ribuan ada angka 2 dan 3. Berarti kita tambahkan 2 tambah 3 sama dengan ya 5. Berarti 2653 ditambah dengan 3302 sama dengan 5955. Paham ya sampai sini? Ya, kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. 5154 ditambah dengan 1113 sama dengan titik-titik. Sama, kita susun ke bawah dulu seperti ini. Kalau sudah, kita tambahkan tempat satuan ada angka 4 dan 3. Berarti 4 tambah 3 sama dengan ya 7. Dan di tempat puluhan ada angka 5 dan 1. 5 tambah 1 sama dengan ya 6. Dan di tempat ratusan ada angka 1 dan 1. Berarti 1 tambah 1 sama dengan ya 2. Dan terakhir di tempat ribuan ada angka 5 dan 1. Berarti 5 tambah 1 sama dengan ya sama dengan 6. Ternyata 5154 ditambah dengan 1113 sama dengan 6267. Paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kali ini kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Kita mulai dari soal yang nomor 1. 1200 ditambah dengan 2900 sama dengan titik-titik.
Kita susun ke bawah dulu seperti ini. Kemudian di tempat satuan ada angka 0 dan 0. Berarti 0 tambah 0 sama dengan sama dengan 0. Dan di tempat puluhan ada angka 0 dan 0. Berarti kita tambahkan 0 tambah 0 sama dengan sama dengan 0. Dan di tempat ratusan ada angka 2 dan 9. Berarti 2 tambah 9 sama dengan berapa? Sama dengan 11. Loh, kok 11? Bagaimana cara menulisnya? Jadi kita tuliskan dulu angka yang paling belakang ini. Angka yang paling belakang kan 1. Berarti 1 kita tuliskan di bawah angka 9 sini. 1 kita tuliskan seperti ini. Dan kita masih punya sisa angka 1 yang di depan. Nah, yang ini kita tuliskan di tempat ribuan di sini di atas angka 1 ini. Seperti ini ya. Kemudian kita di tempat ribuan punya angka 1, 1, dan 2. Kita tambahkan semuanya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 ditambah 2 sama dengan berapa? 4. Ternyata 1.200 ditambah dengan 2.900 sama dengan 4.100. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 2. 4.729 ditambah dengan 2.863 sama dengan titik-titik. Kita susun dulu seperti ini. Kemudian kita jumlahkan di tempat satuan. 9 ditambah 3 sama dengan berapa? 9 tambah 3 sama dengan 12. Caranya sama, kita tulis angka yang belakang di bawah 3 ini, kita tuliskan ya. Berarti 2 kita tulis di bawah 3 sini. 2 seperti ini. Kemudian angka 1 yang di depan ini kita tuliskan di atas angka 2 atau di tempat puluhan ya, seperti ini. Sudah paham sampai sini? Kalau sudah, berarti kita lanjutkan. Di tempat puluhan kita punya 3 angka sekarang. Ada angka 1, 2, dan 6. Berarti kita tambahkan 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian 3 tambah 6 sama dengan 9. Seperti itu ya. Kemudian kita pindah ke tempat ratusan. Ada angka 7 dan 8. Berarti 7 tambah 8 sama dengan berapa? Sama dengan 15. Sama seperti tadi, berarti angka yang belakang kita tuliskan dulu di tempat ratusan sini ya. Berarti angka 5 kita tuliskan di bawah 8, kita tuliskan seperti ini. Kemudian angka yang di depan, angka 1 ini kita pindahkan ke atas angka 4 atau dia sekarang berada di tempat ribuan seperti ini ya. Dan di tempat ribuan kita punya 3 angka, ada angka 1, 4, dan 2. Berarti 1 tambah 4 sama dengan berapa? 5. Setelah itu 5 tambah 2 sama dengan sama dengan 7. Jadi 4.729 ditambah dengan 2.863 sama dengan 7.592. Paham ya sampai sini? Ya, pasti paham ya. Kalau belum paham, nanti jangan lupa untuk menonton video ini kembali. Kemudian mari kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Ini ada tugas rumah. Soal nomor 1, mari kita baca. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Kemudian catatlah informasi yang kamu dapatkan setelah melakukan wawancara dengan orang tuamu. Jadi informasi yang bisa kamu cari misalnya kamu lahir tanggal berapa, kemudian berat badanmu saat lahir itu berapa, kamu bisa merangkak di usia berapa bulan, kamu bisa bicara di usia berapa bulan atau berapa tahun, dan lain sebagainya ya. Nanti jangan lupa dicatat dan pada saat bertanya gunakanlah bahasa yang sopan. Kita pindah ke soal yang nomor 2 ya. Di soal nomor 2 mari kita baca.
Coba lakukan gerakan berikut. A. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. B. Lakukan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Setelah melakukan gerakan tersebut, jelaskanlah perbedaan antara gerakan kuat dan gerakan lemah. Kemudian soal selanjutnya, nomor 3, kerjakan soal penjumlahan tanpa teknik menyimpan berikut ini. Dikerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Yang A, ada 3.450 ditambah dengan 1.240 sama dengan titik-titik. 3B, 5.114 ditambah dengan 2.261 sama dengan titik-titik. Kemudian di soal nomor 4, kerjakan soal penjumlahan dengan teknik menyimpan berikut ini. Dikerjakan dengan cara bersusun ke bawah. 4A kita punya 7.923 ditambah dengan 1.405 sama dengan titik-titik. Dan soal nomor 4B, 6.381 ditambah dengan 2.419 sama dengan titik-titik. Ingat, dikerjakan di buku tematik dan ditulis yang rapi ya. Dan selamat mengerjakan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jikalau ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar di rumah ya.